Ketika kita mengenal bahwa yang memegang kemudi atas kehidupan kita adalah pribadi yang dapat diandalkan, maka kita akan dapat melewati kehidupan ini dengan hati yang teduh. Itulah yang diceritakan oleh Robert Louis Stevenson, sastrawan yang terkenal dan penulis buku Treasure Island. Hal yang sama akan terjadi kalau kita mengenal siapa Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Pengenalan yang membuat kita mampu melewati masa penantian dengan hati yang tenang. Keteduhan hati yang terbentuk melalui 3 langkah. 3 langkah yang menolong kita untuk menjalani kehidupan ini dengan damai dan menyongsong hari esok dengan sejahtera. Halo, selamat datang di Main Worship Service. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menjamah dan memberkati kita ketika kita mengikuti ibadah secara online di rumah kita masing-masing. Pastikan Anda mengikuti ibadah online tanggal 31 Juli dan 1 Agustus karena ibadah tersebut akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Anda yang belum mendapatkan roti dan anggur perjamuan kudus, silakan menghubungi pemimpin kesan atau menghubungi melalui WA di nomor 0811 896 876. Mulai bulan Agustus mendatang, ibadah online jemaat umum atau Main Worship Service MWS dan ibadah online kaum profesi muda atau Fusion akan digabungkan menjadi satu dengan nama Connexus. Tema dan musik dalam ibadah Connexus ini tentu akan menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lewatkan pula untuk mengikuti ibadah doa pagi yang akan menolong Anda untuk membangun keakraban dengan Tuhan serta memperkokoh iman Anda. Ibadah doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 5.30 secara live streaming melalui YouTube channel Doa Fajar Pengharapan. Mari kita memberikan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepadanya. Anda dapat memberikan persembahan dan persepuluhan Anda dengan mengirimkannya ke nomor rekening di layar atau men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital yang tertera di layar Anda. Di sepanjang bulan Juli ini, ibadah kita akan membahas tema In the Waiting atau dalam penantian. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti ibadah kita kali ini dengan topik menanti dalam keteduhan. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Mari masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kasih dan anugerahnya kekal untuk selama-lamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiap belasang kata, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, 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 oh. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiup belasan kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga
sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, 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 anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, Tuhan Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu ada di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Teguhkan hati
Masa menantikan Tuhan bukanlah waktu yang terbuang dengan percuma, yaitu karena kita tidak berbuat apa-apa. Justru di dalam masa penantian tersebut, kita semakin mendekat kepada Tuhan. Dan dengan demikian, kita dapat melewati kurun waktu tersebut dengan hati yang teduh. Prinsip inilah yang diceritakan oleh Robert Louis Stevenson, sastrawan besar dari Skotlandia yang hidup di abad ke-19. Ia antara lain dikenal dengan karya tulisnya yang berjudul Treasure Island, Pulau Harta Karun. Robert Louis Stevenson menulis tentang sebuah kapal yang sedang diterpa oleh badai yang sangat dahsyat. Sehingga semua penumpang kapal harus tetap berada di dalam lambung kapal agar mereka tidak tersapu oleh gelombang air laut yang sedang mengamuk. Sementara menunggu, mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di luar dan bagaimana nasib mereka nantinya. Alhasil, mereka merasa sangat gelisah. Akhirnya seorang pemuda memberanikan diri untuk naik ke geladak kapal agar dapat melihat keadaan di luar. Tidak sampai 2 menit ia berada di dek kapal, pemuda tersebut segera turun kembali ke bawah. Bergegas para penumpang yang lain mengerumuni dirinya dan bertanya, bagaimana keadaan di luar? Masih adakah harapan bagi kita untuk selamat? Pemuda tadi menjawab, tenang, jangan takut. Tadi di luar aku melihat ke arah anjungan dan aku melihat kapten kapal sedang berada di sana. Ia sedang memegang kemudi kapal. Lalu ia melihat kepadaku sambil tersenyum. Selama sang kapten dapat tersenyum, aku tahu bahwa semuanya dalam keadaan yang terkendali. Kita pasti akan mencapai pelabuhan yang kita tuju dengan selamat. Artinya, mengenal siapa yang memegang kemudi kapal adalah sangat penting. Kalau kita mengenal bahwa yang bersangkutan adalah pribadi yang dapat diandalkan, dan kita melihat bahwa dia memegang kendali dengan tenang, maka kita akan mampu melewati masa sukar dengan hati yang teduh. Karena kita tahu bahwa di dalam pengendaliannya kita akan mencapai tujuan seperti yang kita harapkan. Hal itu pula lah yang diperlukan dalam masa menanti-nantikan Tuhan. Semakin kita mengenal siapakah Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita, maka kita akan semakin dapat melewati masa penantian tersebut dengan hati yang teduh. Hal ini adalah penting karena sebenarnya semua orang sedang berada di dalam masa penantian kepada Tuhan. Apapun alasan dan tujuan dari penantian tersebut. Ada yang menantikan Tuhan untuk bertindak dalam memenuhi janjinya. Ada yang menantikan Tuhan untuk menggenapi rencananya dalam hidup yang bersangkutan. Ada pula yang menantikan Tuhan agar mengulurkan tangan guna menolong dan membuka jalan keluar bagi kesulitan yang ia hadapi. Ada pula orang yang menanti-nantikan Tuhan untuk semakin mengenal isi hatinya. Dan masih banyak lagi alasan ataupun tujuan yang lain dalam menantikan Tuhan. Apapun alasan dan tujuan tersebut, pada dasarnya sadar atau tidak sadar, mau atau tidak mau, semua orang sedang di dalam masa penantian, in the waiting. Oleh sebab itu di sepanjang bulan ini kita mempelajari tentang bagaimana kita harus menantikan Tuhan. Kita mempelajarinya baik dalam ibadah Main Worship Service MWS, yaitu ibadah untuk jemaat umum yang sedang saudara ikuti ini, maupun dalam ibadah Fusion, yaitu ibadah untuk kaum profesi muda. Kita mempelajarinya dengan tema yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Oleh sebab itu saya sangat menganjurkan agar saudara juga mengikuti uraian firman Tuhan yang saya sampaikan dalam ibadah untuk kaum profesi muda, yaitu Fusion pada bulan ini. Uraian firman Tuhan yang dapat saudara akses melalui YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Perlu dicatat bahwa mulai bulan yang akan datang, ibadah kaum profesi muda atau Fusion akan bergabung dengan ibadah Main Worship Service. Penggabungan yang dilakukan dalam rangka persiapan bagi pelaksanaan ibadah secara onsite atau ibadah yang diselenggarakan di gedung-gedung gereja kita. Untuk itu, mulai bulan Agustus yang akan datang, ibadah kita akan kita beri nama Connexus. Ini merupakan ibadah gabungan, baik secara online maupun onsite, dari ibadah untuk jemaat umum dan kaum profesi muda. Penjelasan lebih rinci tentang hal ini nanti akan saya sampaikan di akhir dari uraian firman Tuhan ini.
Kembali tentang menantikan Tuhan. Di sepanjang bulan Juli ini, di dalam ibadah main worship service, kita telah mempelajari tentang berbagai sisi dari hal menantikan Tuhan. 3 minggu yang lalu, berdasarkan Mazmur pasal 27 ayat 14, kita telah mempelajari tentang apakah yang harus kita lakukan bila Tuhan berkata tunggu kepada diri kita. 2 minggu yang lalu berdasarkan Yesaya pasal 64 ayat 4, kita telah mempelajari jawaban terhadap mitos-mitos dalam menantikan Tuhan. Jawaban yang perlu kita ketahui. Supaya dengan demikian kita dapat melewati masa penantian dalam pengharapan dan bukan dalam kekecewaan. Pekan yang lewat, berdasarkan Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai 31, kita melihat bahwasanya dalam masa penantian tersebut Tuhan memperbarui kekuatan kita. Sekarang kita melihat bagaimana agar kita dapat melewati masa penantian dengan hati yang teduh. Untuk itu kita akan melihat langkah-langkah yang dikerjakan oleh Daud seperti yang ditulis di dalam Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. Mari kita baca ayat-ayat tersebut. Mazmur pasal 62 ayat 6 sampai 9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur ini digubah oleh Daud ketika dirinya sudah menjadi raja atas Israel. Hal tersebut dapat dilihat dari apa yang ia tulis di ayat 5 dan 12. Dengan kata lain, Mazmur ini menunjukkan bahwa memang tidak ada orang yang tidak menantikan Tuhan. Bahkan seorang raja, yaitu pribadi yang memiliki kekuasaan yang sangat besar seperti Daud pun harus hidup menantikan Tuhan. Dalam hal ini, yaitu menantikan Tuhan untuk menolong dirinya dalam kesulitan yang sedang ia hadapi. Yang menarik, yaitu apa yang ia kemukakan dan dicatat di ayat 6 serta 7 yang telah kita baca tadi. Sebelumnya juga telah ia sampaikan di ayat 2 dan 3. Berarti apa yang Daud utarakan di ayat 2 sampai 3 serta yang ia ulang di ayat 6 sampai 7 tersebut sangatlah penting. Sedemikian pentingnya sehingga dalam satu Mazmur yang terdiri dari 13 ayat ini hal tersebut diulang sebanyak 2 kali. Sangat penting. Sebab bagaimana kita melewati masa penantian kepada Tuhan akanlah sangat menentukan keadaan diri kita. Baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dalam Alkitab bahasa Inggris, ayat 6 tadi diterjemahkan sebagai berikut. Mazmur pasal 62 ayat 6. My soul, wait in silence for God only, for my hope is from Him. Jiwaku, nantikanlah dalam diam kepada Allah saja, sebab daripadanya lah harapanku. Di sini Daud berkata kepada dirinya sendiri, yaitu yang ia istilahkan sebagai jiwaku, agar ia menanti dalam diam kepada Allah. Diam atau silence yang dalam bahasa Ibrani, bahasa asli yang digunakan untuk menulis kitab Mazmur ini adalah damam. Di dalam kata tersebut terkandung makna still, quiet, dan peace. Yaitu diam bukan sekadar dalam arti tidak bersuara, tetapi diam dalam hati yang teduh, tenang, dan damai. Sebab bisa saja seseorang walaupun tidak bersuara atau tidak berbicara, namun sesungguhnya di saat yang sama hati yang bersangkutan sedang bergejolak dan merasa resah. Mampu menantikan Tuhan dengan hati yang teduh serta tenang seperti yang dikemukakan oleh Daud di ayat 6 ini sangat kita perlukan. Sebab hanya dengan demikian barulah masa penantian tersebut dapat kita lewati. Bukan dalam rasa gelisah, tertekan maupun frustrasi.
Tetapi seperti yang Daud utarakan dalam kalimat kedua ayat 6. Masa penantian tersebut dapat kita lewati di dalam pengharapan yang berasal dari Tuhan. Itulah pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Di ayat-ayat selanjutnya, yaitu di ayat 7 sampai 9, kita melihat bahwa kita akan dapat melewati masa penantian kepada Tuhan dengan hati yang teduh apabila dalam masa penantian tersebut kita semakin mendekat kepada Allah. Mendekat kepadanya melalui 3 hal. Ketiga hal yang secara tidak langsung diutarakan oleh Daud tersebut adalah yang pertama, yaitu kita hidup dengan semakin mengenal Tuhan. Saya ulang, yang pertama, kita hidup dengan semakin mengenal Tuhan. Sebab kalau kita mengetahui bahwa yang kita nantikan adalah pribadi yang tidak dapat dipercaya, memiliki niatan yang tidak tulus, dan acap kali lalai dalam menepati janjinya, maka tentu kita tidak akan dapat melewati masa penantian dengan hati yang tenang. Sebaliknya, apabila kita mengenal bahwa yang kita nantikan adalah pribadi yang dapat diandalkan, maka kita akan mampu melewati masa penantian tersebut dengan hati yang teduh. Hal ini dapat kita lihat dari perbedaan pola antrian di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat dengan antrian di negara kita, khususnya di masa yang lampau. Tahukah saudara, apakah perbedaan pola antrian di Amerika dengan di Indonesia? Ini perbedaannya. Kalau di Amerika Serikat, orang antre di depan konter dengan memanjang ke belakang. Sedangkan kalau di Indonesia, orang antre di depan konter dengan melebar ke kanan ke kiri. Yaitu dengan mengeruputi konter tersebut dari segala arah. Mengapa demikian? Apakah karena orang di Indonesia tidak tahu bahwa seharusnya antrian dilakukan dengan berbaris memanjang ke belakang? Tentu saja mereka, atau lebih tepatnya kita, mengetahui hal tersebut. Lalu, mengapa walaupun sudah mengetahuinya, orang masih juga tetap antre dengan melebar ke kanan ke kiri? Padahal tidak jarang, di dekat tempat antrian tersebut dipasang tulisan dengan ukuran yang besar. Harap antre dengan tertib. Silakan berbaris berjajar ke belakang. Namun tetap saja anjuran dan peringatan tersebut diabaikan. Alasannya sederhana saja. Yaitu karena orang merasa was-was terhadap petugas yang berada di konter. Mereka khawatir kalau petugas tersebut tidak sungguh-sungguh dapat diandalkan. Sehingga mereka yang sudah antre sejak awal tidak dilayani dengan baik. Sedangkan mereka yang menyerobot antrean atau bahkan yang sama sekali tidak antre tetapi memasukkan titipan melalui jalan belakang justru akan didahulukan. Akibatnya karena orang beranggapan bahwa pribadi yang ia nantikan, yaitu petugas di konter tadi, tidak sungguh-sungguh dapat dipercaya, maka ia berdesak-desakan di sekitar konter untuk memastikan bahwa dirinya memperoleh pelayanan seperti yang ia harapkan. Tetapi tidak demikian halnya dengan antrian di negara-negara maju seperti di Amerika Serikat yang acap kali saya alami. Orang mengikuti antrean dengan bersikap santai, tenang, dan tidak merasa gelisah. Karena mereka yakin bahwa petugas yang berada di konter adalah orang yang bertanggung jawab, dapat dipercaya, dan tidak akan menerima titipan lewat jalan belakang. Demikianlah kalau kita mengenal bahwa Allah yang kita nantikan adalah pribadi yang dapat kita andalkan. Yaitu bahwa dia tidak akan pernah berlaku curang maupun merencanakan hal yang buruk terhadap orang yang berharap kepadanya. Maka kita akan dapat menantikan Tuhan dengan hati yang teduh dan tanpa resah. Pengenalan kepada Tuhan bahwa dia adalah pribadi yang dapat diandalkan tersebut secara tidak langsung diutarakan oleh Daud di ayat 7 dengan berkata, Mazmur pasal 62 ayat 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Daud mengenal bahwa Tuhan adalah gunung batu keselamatannya dan kota benteng perlindungan bagi dirinya. Ia mengenal hal tersebut
Karena Daud telah mengalami perlindungan Tuhan saat ia dikejar oleh Raja Saul yang bermaksud untuk menangkap dan membunuh dirinya. Saat itu Daud harus melarikan diri ke pegunungan Yudea dan bersembunyi di gua-gua di daerah pegunungan tersebut. Dalam pelariannya itu Daud menyadari dan meyakini bahwa bukan gunung-gunung di sekitar tempat dia berada yang menjadi perlindungan. Tetapi Tuhanlah gunung batu tempat dirinya berlindung. Tuhan yang dapat diandalkan. Sehingga seperti yang ia utarakan di ayat 2 dan 6. Yaitu bahwa hanya dekat Allah saja ia dapat menanti dengan tenang dan teduh. Berarti di dalam menantikan Tuhan, sesungguhnya kita bukan hanya berdiam diri dan tak berbuat apa-apa. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Yaitu datang mendekat kepadanya dan belajar semakin mengenal Allah kita. Semakin mengenal Dia, antara lain dengan membaca dan merenungkan firman-Nya serta melakukan apa yang Ia firmankan itu. Oleh sebab itu, bacalah Alkitab secara teratur, renungkan firman Tuhan dan praktikkan dalam kehidupan saudara. Maka saudara akan semakin mengenal siapakah Tuhan yang sesungguhnya, yaitu bahwa Dia adalah pribadi yang dapat diandalkan. Dengan demikian, saudara akan dapat melewati masa penantian kepada Tuhan dengan hati yang tenang. Selanjutnya, kita akan dapat melewati masa penantian dengan hati yang teduh apabila kita, yang kedua, hidup dengan semakin meninggikan Tuhan. Saya ulang, yang kedua, hidup dengan semakin meninggikan Tuhan. Sebab siapa yang kita tinggikan? Yaitu dengan memuji dan mengagungkan yang bersangkutan. Maka kesanalah hati kita akan berfokus. Kalau yang kita banggakan dan agungkan adalah pengalaman, kekayaan, pengetahuan, ataupun kedudukan kita, maka sadar ataupun tak sadar, kita telah memfokuskan hati kita kepada semuanya itu. Sedangkan yang bila kita tinggikan adalah Tuhan, maka dengan cara demikian, kita memfokuskan pandangan kita kepadanya. Perlu diingat, cepat atau lambat, orang akan menghadapi realitas. Yaitu bahwa ternyata semua hal yang bukan Allah adalah tidak benar-benar dapat diandalkan. Karena semuanya bersifat terbatas dan mudah berubah. Pemahaman tersebut membuat yang bersangkutan akan merasa resah. Karena di bawah ambang sadarnya ia mengetahui bahwa dirinya sedang bersandar pada dasar yang goyah. Tetapi kalau kita memfokuskan hati kita kepada Tuhan, yaitu dengan meninggikan Dia melalui memuji-muji serta mengagungkan namanya, maka hati kita akan merasa tenang. Sebab semakin kita memfokuskan hidup kita kepada Tuhan, maka semakin kita akan menyadari bahwa sesungguhnya Dia adalah pribadi yang dapat dipercaya. Bukankah hal itu yang sering saya ceritakan tentang seorang pelukis yang bermaksud untuk melukis kata damai? Untuk itu, pelukis tadi melukiskan laut yang bergelora karena diterpa oleh badai yang sedang mengamuk. Pada kain kanvas itu, ia melukiskan awan yang gelap dan gelombang air laut yang sedang menerjang sebuah batu karang. Sebuah batu karang dengan sebuah celah atau lubang kecil pada dindingnya. Lukisan itu bernuansa kelam, namun dengan sengaja ia memberi warna yang cerah pada lubang kecil di batu karang tadi. Supaya dengan demikian perhatian orang terarah pada lubang tersebut. Dan kalau orang mengamati dengan saksama, mereka akan dapat melihat pada celah di batu karang tersebut terdapat seekor burung kecil yang sedang menyanyi. Mengapa burung kecil ini dapat menyanyi di tengah badai? Karena perhatiannya tidak tertuju pada angin taufan yang sedang mengamuk di luar. Tetapi ia memfokuskan perhatiannya pada batu karang yang melindungi dirinya. Sehingga sedahsyat apapun badai yang sedang mengamuk, sang burung tetap merasa teduh dan dengan hati yang tenang ia dapat menanti saat bila mana badai itu akan mereda. Itulah orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan memuji-muji Dia. Pujian seperti yang diutarakan oleh Daud di ayat 8 dengan berkata, pada Allah ada keselamatanku
dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Pertanyaannya sekarang, di dalam masa penantian yang sedang saudara lewati ini, kepada siapa Anda memfokuskan hati Anda? Kalau saudara memfokuskan hatimu kepada Tuhan, yaitu dengan memuji-muji Dia, maka Anda akan hidup seperti sang burung kecil yang menyanyi di tengah badai tadi. Artinya, saudara dapat melewati masa penantian bukan dengan hati yang resah, namun dengan teduh. Disinilah pentingnya untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan secara teratur. Dalam ibadah tersebut kita memfokuskan hati kita kepada Tuhan dan bukan kepada hal-hal yang lain. Seperti kepada berkat-Nya ataupun janji-janji yang disampaikan oleh manusia dan yang tidak selaras dengan apa yang Tuhan firmankan. Secara teratur, bukan hanya seminggu sekali, itu pun kalau kita ingat dan berminat. Secara teratur, yaitu setiap hari di pagi, siang, dan petang. Seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul-Nya. Maupun oleh para tokoh-tokoh iman di dalam kitab perjanjian lama dan di sepanjang sejarah gereja. Ibadah harian yang kita isi dengan mengagungkan Tuhan dan memfokuskan hati kepadanya. Sekarang kita akan dapat melewati masa penantian dengan hati yang teduh apabila kita, yang ketiga, hidup dengan semakin berserah kepada Tuhan. Saya ulang, yang ketiga, hidup dengan semakin berserah kepada Tuhan. Berserah dalam arti memasrahkan diri secara sepenuh dalam iman kepada Tuhan. Yang sering menjadi persoalan adalah orang berkata bahwa dirinya berserah kepada Tuhan. Tetapi dalam realitas ia masih ingin memegang kendali atas hidupnya. Sehingga ia tidak benar-benar menyerahkannya kepada Tuhan. Hal ini sama seperti seorang yang duduk di dalam mobil sebagai penumpang. Dan ia tidak sungguh-sungguh mempercayai sopir yang mengemudikan mobil yang ia tumpangi. Sehingga sebentar-sebentar yang bersangkutan berkata kepada Pak Sopir, "Awas, awas, di depan ada orang yang menyeberang. Hati-hati, jalan sedang berbelok ke kiri. Lihat, lihat, di belakang ada mobil yang hendak menyalip kita. Injak rem, injak rem. Lampu lalu lintas di depan kita sedang berubah menjadi merah." Artinya, walaupun yang bersangkutan duduk sebagai penumpang, tetapi sebenarnya ia ingin memegang kendali atas mobil yang dikemudikan oleh Pak Sopir. Ia tidak benar-benar menyerahkan roda kemudi kepada sang sopir. Akibatnya, ia tidak akan dapat melewati perjalanan tersebut dengan tenang. Hatinya penuh dengan rasa was-was, merasa tegang, dan akhirnya kelelahan. Tetapi lain halnya, kalau yang bersangkutan sungguh-sungguh percaya kepada Pak Sopir. Sehingga menyerahkan roda kemudi dengan sepenuhnya kepada sang sopir. Ia dapat melewati perjalanan itu dengan tenang. Bahkan dengan tidur yang nyenyak. Karena ia yakin bahwa nanti dirinya pasti akan sampai ke alamat tujuan dengan selamat. Karena sang sopir adalah pribadi yang dapat diandalkan. Demikianlah halnya kalau kita dengan sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan di dalam masa penantian. Kita akan dapat melewati masa tersebut dengan hati yang teduh. Karena kita yakin bahwa Allah adalah pribadi yang dapat diandalkan. Kita menyerahkan kemudi atas kehidupan kita dengan sepenuhnya ke dalam tangannya. Kita berserah dengan percaya bahwa pada waktunya nanti kita pasti sampai ke tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Hal itulah yang dikemukakan oleh Daud di ayat 9 dengan berkata, "Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita." Di sini Daud mengajak umat Tuhan untuk memasrahkan hidup mereka kepada Tuhan. Seperti yang telah ia lakukan. Tuhan yang kepadanya Daud percaya di setiap waktu. Tuhan yang adalah tempat perlindungannya. Dan tempat ia mencurahkan isi hatinya. Mencurahkan isi hati melalui doa. Berarti bagaimana kita memasrahkan hidup kita kepada Tuhan? Yaitu dengan berdoa.
Doa yang sungguh-sungguh dan bukan sekadar kata-kata yang kita ucapkan dengan lidah dan bibir kita. Tetapi dalam penyerahan diri secara sepenuh hati kepada Tuhan. Seindah apapun untayan kalimat yang kita ucapkan di dalam doa. Tetapi bila semua itu tidak bersumber dari hati yang benar-benar bersikap menyerah kepada Tuhan. Maka doa kita tidak lebih dari kata-kata hampa yang bergema di udara. Kalimat-kalimat kosong yang tidak akan mengundang jawaban Tuhan. Dan yang tidak akan membuahkan ketenangan dalam hati kita. Tetapi bila kita memasrahkan hidup kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Melalui doa yang sejati. Yaitu doa yang bersumber dari hati yang berserah kepada Tuhan. Maka doa yang seperti itu tidak akan sia-sia. Bukan saja doa tersebut akan mengundang jawaban Tuhan. Di saat yang sama, penyerahan diri yang sepenuh itu akan menenteramkan hati kita. Sehingga dengan demikian kita akan melewati masa penantian kepada Tuhan dengan hati yang teduh. Kalau saudara memahami akan hal ini, tulislah pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini kalimat. Di dalam penyerahan diri kepada Tuhan, hatiku akan merasa teduh. Atau kalimat yang lain yang mengungkapkan penyerahan dirimu dalam iman kepada Tuhan. Sebentar saya akan mengajak saudara untuk menyerahkan diri kepada Tuhan melalui doa. Karena kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Dan ia layak untuk diagungkan. Kita yakin bahwa orang yang berserah kepadanya tidak akan pernah dikecewakan. Penyerahan diri yang membuat kita mampu menantikan Tuhan dengan hati yang tenang dan teduh. Tetapi sebelum itu, seperti yang telah saya kemukakan tadi dan yang juga telah saya sampaikan minggu yang lalu, saya terlebih dulu akan mengutarakan hal yang penting untuk saudara ketahui. Yaitu, bahwa begitu pandemi ini mulai mereda, maka kita akan melaksanakan ibadah kita bukan hanya secara online seperti selama 1,5 tahun ini. Namun secara online dan onsite. Onsite artinya dilaksanakan di gedung-gedung gereja kita seperti di masa sebelum pandemi. Namun di saat yang sama ibadah secara online akan tetap kita laksanakan. Artinya gereja kita melakukan pelayanan secara digital. Digital artinya physical dan digital. Physical yaitu secara onsite dan digital yaitu secara online. Kapan hal itu akan kita mulai? Tentu hal ini sangat tergantung kepada perkembangan dari pandemi yang sedang terjadi saat ini. Dalam bulan-bulan pertama dari ibadah secara digital, yaitu secara onsite dan online tadi, karena alasan teknis, maka ibadah untuk kaum profesi muda, Fusion, akan digabung dengan ibadah untuk jemaat umum atau Main Worship Service, MWS, yang sedang saudara ikuti ini. Artinya, kita tidak akan melaksanakan ibadah dengan 2 tema yang berbeda seperti selama ini. Yaitu 1 untuk Main Worship Service dan 1 untuk Fusion. Namun kedua-duanya akan dilaksanakan dengan 1 tema yang sama. Untuk mempersiapkan hal tersebut, maka mulai bulan Agustus minggu depan, walaupun kita masih beribadah secara online dan belum onsite. Saya ulang. Walaupun kita masih beribadah secara online dan belum onsite, penggabungan tersebut sudah akan kita laksanakan. Kita memberi nama ibadah tersebut Connexus, ibadah fajar pengharapan. Connexus, ibadah gabungan antara Fusion dan Main Worship Service. Di dalam ibadah Connexus ini, baik tema dan warna musik yang digunakan akan tetap memperhatikan kebutuhan dari jemaat umum dan dengan tidak mengesampingkan kebutuhan dari kaum profesi muda. Baik, mari kita sekarang datang menghadap tata anugerah Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus yang kasih, kuasa dan kesetiaannya tidak terbatas dan tetap untuk selama-lamanya. Dalam kasihnya ia telah rela menyerahkan nyawanya bagi kita dalam pengorbanan di kayu salib. Dalam kuasanya ia telah bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Dalam kesetiaannya ia selalu menyertai kita di segala keadaan.
Dialah gunung batu keselamatan kita, kota benteng perlindungan kita, dan daripadanya lah harapan kita. Hanya dekat dengan Dia, hati kita akan tenang, dan kita akan dapat melewati masa penantian dengan hati yang teduh. Percayalah kepadanya di setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Dia, Yesus Kristus, adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, batu karang keselamatan kami, kota benteng perlindungan kami, pribadi yang dapat kami percaya. Karena kasih, kuasa, dan kesetiaan-Mu tidak terbatas dan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Dalam kasih-Mu yang tak terbatas itu, Engkau telah rela menyerahkan nyawa-Mu sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Dalam kuasa-Mu Engkau telah mematahkan maut, bangkit dari kematian, dan hidup untuk selama-lamanya. Dalam kesetiaan-Mu Engkau menyertai kami di setiap saat sampai kami mencapai tujuan yang telah Engkau tetapkan. Itu sebabnya Tuhan Yesus, di dalam masa penantian yang sepanjang apapun, kami dapat menantikan Engkau dengan tenang. Karena kami tahu hidup kami di dalam kendali dari pribadi yang dapat kami percaya. Engkau tidak pernah berniat curang kepada kami. Hati-Mu tulus penuh dengan kasih kepada anak-anak-Mu. Oleh sebab itu di dalam tangan-Mu hidup kami teduh, hidup kami aman, masa depan kami pasti dan sejahtera. Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu. Kepadamu kami menyerahkan diri dan masa depan kami. Tuhan, dengar seruan dari setiap anak-anak-Mu yang memanggil nama-Mu dan menyerahkan dirinya ke dalam tangan-Mu. Saudara dimanapun saudara sedang ada saat ini, serahkan beban dan harapan-Mu kepada Tuhan Yesus yang dapat diandalkan itu. Katakan, Tuhan Yesus, ini beban dalam hidupku, ini harapan dalam jiwaku. Dengar seruanku ya Tuhan Yesus. Katakan, dengar seruanku ya Tuhan Yesus. Katakan dengan segenap hatimu, dengar seruanku ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau setia kepada janji-Mu dan tak akan pernah Engkau mengingkari firman-Mu. Kenapi janji-Mu itu dalam kehidupan setiap orang yang memanggil nama-Mu. Ulurkan tangan-Mu yang meneduhkan, ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, sembuh rumah tanggamu, sembuh masa depanmu, sembuh hatimu, sembuh rohanimu, sembuh jasmanimu, sembuh ekonomimu, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup dan masa depan ini. Dengan percaya, penantian kami kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Di dalam nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan dan nama yang menjamin masa depan, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Setia bagiku.
Dia bagiku selamanya kau ku cinta. Kami percaya pujian dan firman Tuhan yang telah dibagikan akan menumbuhkan pengharapan kepada Tuhan dan menguatkan iman kita semua. Mari kita ikuti beberapa kegiatan dan informasi berikut ini. Bagi Anda, telah tersedia buku ibadah harian jilid ketiga untuk periode bulan Juli sampai September yang akan menolong diri Anda untuk semakin akrab dengan Tuhan. Dapatkan buku tersebut dengan harga Rp70.000 dengan menghubungi WA di nomor 0811 588 580. Serahkanlah beban dan pergumulan Anda kepada Tuhan, karena Tuhan bersedia dan mampu menolong Anda. Kirimkan beban doa Anda ke nomor WA 0811 841 765. Karena para pendoa gereja kita akan mendoakan beban pergumulan Anda tersebut. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 17.00 melalui YouTube channel, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Tetaplah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami menantikan kunjungan Anda selanjutnya. Sampai jumpa! Saudara-saudari, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang kasih dan kuasanya tidak terbatas. Sesungguhnya ya Tuhan, Engkau dapat kami andalkan di dalam segala perkara. Terima kasih ya Tuhan, karena di dalam segala keadaan, di tengah berbagai kesulitan yang kami hadapi, kami dapat berharap kepadamu. Pertolongan-Mu ya Tuhan tidak pernah datang terlambat. Pertolongan-Mu ya Tuhan tidak pernah datang terlalu cepat. Kami percaya kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami tepat pada waktunya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang menopang hidup kami. Allah yang memampukan kami untuk mengalami keberhasilan dan kemenangan. Di masa penantian ini ya Tuhan, kami berharap dan berserah kepadamu. Karena kami percaya, Engkau tidak pernah mengecewakan setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepadamu. Di masa yang tidak mudah ini ya Tuhan, kami memohon tuntunan dan penyertaan-Mu. Karena kami percaya, kalau Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kami, maka kami akan mengatasi setiap persoalan dengan kemenangan. Maka kami mendapatkan jalan keluar di tengah berbagai kesulitan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang sudah dan yang akan memberikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur maupun persepuluhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati dengan berkelimpahan. Limpahkanlah berkat-Mu ya Tuhan dalam kehidupan umat-Mu. Dan sekarang dengan keyakinan akan rahmat Tuhan kami berdoa. Kiranya berkat dari tempat yang maha tinggi, yang datang dari Allah yang mengasihi kami, dilimpahkan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dari segala yang tak kulihat, iman
berikan